Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa hudan wa tawfiqa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan aman sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan baik insyaallah taala dalam apapun kondisinya. Alhamdulillah kita masih diberikan segala macam nikmat yang tadi yang saya sebutkan. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat itu pada diri kita. Allah berikan keberkahan pada keluarga, harta dan usia kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk beribadah, bermujahadah, untuk berdakwah sampai pada waktunya nanti kita menutup ajal kita insyaallah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan juga Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membentengi diri dan keluarga kita dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ini saya rasa penting karena pada dasarnya kalau kita hubungkan dengan Ramadan, ya, Ramadan juga seperti di dalam hadis-hadis yang sudah kita sering dengar adalah as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Kemudian pada intinya Ramadan sendiri adalah merupakan benteng dari bagi kita, ya, karena di dalam hadis yang masyhur juga dikatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, ya, tentang datangnya Ramadan, telah datang bulan yang berkah, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Di dalamnya ya futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar atau abwabul jahim wa suffidat asyayatin. Ya. Di dalamnya itu ya ditutup rapat pintu-pintu neraka, kemudian dibuka selebar-lebarnya pintu jannah, pintu surga, ya, dan di situ juga diborgol, ya, dibelenggu para setan. Nah, sehingga Ramadan sendiri adalah merupakan benteng untuk kita. Nah, maka kita di luar Ramadan sangat perlu untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari al-jin wasyayatin ini. Ya, dan itu salah satu yang terpenting adalah caranya itu adalah dengan cara kita membentengi diri kita dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebenarnya ya materi memang sudah lama ya sering kita dengar tentang ruqyah ini, namun tidak ada salahnya untuk kita merefresh karena memang sangat penting, ya. Banyak masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah bahkan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya hal yang gaib, ya. Dan itu ya salah satu cara ya untuk kita mengobatinya atau
melakukan benteng itu adalah dengan cara ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Kita akan ini saya akan bukakan satu file ya. Bismillah. Ya. Kelihatan Ustaz Hafiz atau yang lain? Oke. Kelihatan ya? Baik. Ya. Ya. Insyaallah dalam setengah jam ke depan saya akan coba untuk membahas yang ada di dalam slide ini. Ya, ruqyah. Ya. Secara definisi itu adalah artinya al-auzah wa ta'widz. Ya. Kalau secara bahasa itu berarti adalah jampi-jampi, guna-guna, jimat ya, atau mantra sebagai perlindungan. Itulah ruqyah pada dasarnya. Artinya mantra-mantra, kemudian jampi-jampi, guna-guna, itu semua kalau secara bahasa itulah ruqyah itu sendiri. Ya. Dan di dalam Islam ya, atau ruqyah yang dimaksudkan ya di dalam syariat Islam itu adalah doa-doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permohonan dan perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau mengobati ya dari bala dan penyakit. Inilah ruqyah itu. Jadi bacaan-bacaan doa-doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencegah atau mengobati. Jadi di sini ada dua komponennya, yaitu mencegah bagi yang sehat ya sebagai perlindungan, juga untuk pengobatan bagi yang dalam kondisi sakit. Itu ruqyah. Kemudian berikutnya ya ini kita akan coba melihat sedikit ya beberapa dalil tentang ruqyah ini. Dari Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ya, sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa, ma huwa syifa, sebagai penyembuh ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu al-zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim itu ya kecuali akan menambahkan kerugian saja. Kemudian di dalam ini salah satu saja mungkin ayat yang saya nukilkan ya, karena di dalam ayat yang lain juga kalau berkaitan dengan ruqyah itu ya, di dalam surat Al-Qiyamah nanti kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq ya, sekali-kali tidak, idza balagatit taraqi, apabila sudah sampai pada tenggorokan atau leher ya, ketika orang sakaratul maut, barulah di situ mereka mengatakan man raq, siapakah yang akan meruqyahku atau yang akan membacakan untukku. Itu kurang lebih maknanya. Sedangkan di dalam hadis ya, ini kita akan mengambil beberapa dalil ya tentang ruqyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk melakukan ruqyah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk meruqyah dari penyakit ain. An astarqiya minal ain, ya, dari penyakit ain. Ya. Apa penyakit ain? Itu di antara penyakit ain itu adalah namanya ain, ya, mata. Ya. Penyakit yang datangnya dari
penyebab dari mata itu sendiri, ya. Nanti ada doa juga yang berkaitan dengan ain ini. Saya lanjutkan. Kemudian, nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah keluarganya. Nah ini dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa idza marida ahadun min ahlihi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila salah seorang dari keluarga beliau merasa sakit, apa yang dilakukan? Apakah langsung ke apotik? Ya, tidak. Ya. Atau langsung ke cari tabib? Tidak. Yang dilakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nafatha alaihi bil muawwidzat. Ya. Jadi langkah yang pertama ketika kita itu merasakan satu sakit, ya, yang kita selaku mukmin itu mestinya al-akhdhu bil asbab. Yang pertama itu adalah dengan Al-Qur'an, yaitu di sini Rasulullah mencontohkan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meniupkan kepadanya bil muawwidzat, ya. Jadi dengan al muawwidzat di sini ada a'udzunya, yaitu al-falaq dan an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian falamma marida maradahu alladhi mata fihi. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sakit sebelum meninggal, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ja'altu anfusu alaihi. Akulah yang meniupkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di sini Aisyah yang meniupkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan itu sekarang. Kemudian wa amsahuhu biyadi nafsihi, dan aku mengusapkan dengan tangan beliau sendiri. Jadi kalau tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meniupkan kemudian mengusapkan dengan tangan beliau, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku yang mengusapkan, ya, dengan tangan beliau sendiri, li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Karena sesungguhnya tangan beliau itu jauh lebih mulia daripada dan lebih berkah daripada tanganku sendiri. Ya, ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah, ya, keluarganya. Kemudian malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena idza ishtaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raqahu Jibril. Ini diantara ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sesuatu penyakit, raqahu Jibril. Siapa yang meruqyah? Yang meruqyah adalah Jibril alaihi salam. Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dzi ainin. Ini doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Apa artinya? Dengan nama Allah, dialah yang melepaskanmu. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik, dan dari segala penyakit dia menyembuhkanmu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang dengki. Idza hasad, apabila dia mengeksekusi kedengkiannya itu. Wa syarri kulli dzi ainin, dan dari keburukan penyakit ain. Nah, ini doa malaikat Jibril untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ruqyah bila ada luka atau bengkak di badan. Ya, ini juga yang diajarkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana idza istakal insanu asy-syai'a, ya, kemudian minhu aw kanat bihi qarhatun aw jarhun, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan, ya, sababatahu bil ardi thumma rafa'ahu, ya, thumma rafa'aha
Ya, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan juga ya, dan ini dari sahabat ya Sufyan ya, ini menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang sakit ya, beliau qala bi isba'ihi hakata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan mencontohkan ya, mengambil dengan jarinya ya, hakata begini dicontohkan untuk mengambil tanah. Bismillah turbatu ardina, diambil ya, nanti kita lihat artinya ya. Bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah ya, kemudian biturbati ardina, dengan debu ya, dari debu kami, biriqati ba'dina ya, dengan wasilah ya air ludah sebagian daripada kami. Apa? Liyusfa bihi saqimuna ya, agar ya orang yang sakit di antara kami itu disembuhkan biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Jadi ini diantara salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabat, membacakan. Berikutnya, nah ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhuma. Bagaimana doa perlindungan beliau ya kepada cucu beliau ya, yang mulia Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu Hasanan wa Husain, Hasanan wa Husainan, atau Al Hasan wal Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membacakan doa perlindungan kepada Al Hasan Al Husain dengan bacaan u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala setan dan hewan melata. Wa min kulli ainin lammah, dan dari penyakit ain ya yang ditimbulkan oleh mata jahat. Ya, ini ain ini al-ainu haq ya, kata Rasulullah SAW. Penyakit ain itu sesuatu yang hak, maka kita diperintahkan untuk berlindung dari penyakit ain itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan di dalam hadis itu, karena Ibrahimu alaihi salam ya, bahwasanya ya Nabi Ibrahim alaihi salam yu'awwidhu bihi ibnaihi Ismail wa Ishaq ya, mendoakan kedua anak beliau ya, Ismail dan Ishaq alaihi salam dengan doa wa'izukuma bi kalimatillahi tammah. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan keluarga kita, bil khusus anak-anak kita yang masih kecil itu dengan doa ini, wa'izukuma bi kalimatillahi tammah. Kalau dua orang, kalau laki-laki satu wa'izuka, kalau perempuan satu wa'izuki ya. Jadi seperti itu. Baik, berikutnya ini kita akan melihat sedikit pembagian ruqyah ya. Ruqyah ya, itu memang dikenal sejak zaman dulu ya. Maka ruqyah ini kalau kita bagi secara umum itu dibagi menjadi dua bagian saja. Apa itu? Pertama adalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang benar, yang sesuai dengan menurut syariat Islam ya. Ada ruqyah yang kedua adalah yang tidak benar, yang ada unsur kesyirikannya, yaitu ar-ruqyah asy-syirkiyah, yaitu ruqyah yang ada unsur kesyirikannya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ini para ulama secara sepakat mereka menjelaskan tentang ciri-ciri utama daripada
ar-ruqyah asy-syar'iyyah itu sendiri. Apa itu? Disebutkan di sini ruqyah syar'iyyah itu sendiri adalah ya ketika dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ruqyah asy-syar'iyyah pertama. Dia menggunakan, jadi bacaannya adalah dari Al-Qur'an ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah ya, asmaullahil husna atau sifat-sifat Allah ya. Artinya yang ma'thur ya, doa-doa yang ma'thur baik itu dari Al-Qur'an ataupun doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita tidak menggunakan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka yang kedua itu adalah dia menggunakan bahasa Arab atau kalimat-kalimat yang dipahami maknanya. Jadi atau bahasa-bahasa yang lain yang dipahami maknanya. Ini masih digolongkan dalam ruqyah syar'iyyah. Jadi misalkan kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa doa-doa yang tadi itu, wa'iluka bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi dan seterusnya ya. Kemudian dia mendoakan hanya dengan mengatakan ya Allah sembuhkan anakku, maka itu juga adalah sesuatu yang diperbolehkan karena masih dipahami artinya. Atau misalkan kalau ada orang yang kesurupan kemudian mengucapkan keluar wahai musuh Allah ya, misalkan, atau apa keluarlah wahai jin, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ya, masih dibenarkan ya. Ini yang kedua. Tapi kalau tidak dibenarkan ya, kalau tidak tidak diketahui artinya, nah ini nanti dikhawatirkan masuk ke yang kedua, yaitu ruqyah syirkiyah. Nah, kemudian yang berapa? Yang ketiga, ini yang terpenting juga adalah alla ya'taqida. Tidak boleh seseorang itu meyakini bahwasanya ruqyah itulah ya yang menyembuhkan dengan sendirinya. Ya, ruqyah itulah yang menyembuhkan dengan sendirinya. Ya. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah hanyalah sebatas wasilah yang dianjurkan, yang masyru' ya. Kemudian yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba lihat ciri-ciri daripada ruqyah syirkiyah. Ya, ini diantara ruqyah yang perlu untuk kita berhati-hati. Ya, sekarang boleh jadi sekarang sudah booming istilah ruqyah itu. Ya, kalau dulu di awal-awal ya para senior-senior kita ya yang banyak berkecimpung di dalam ruqyah syar'iyyah itu tantangan dakwahnya luar biasa. Ya, dulu mungkin jamaah sekalian mungkin ingat ada di satu TV ada acara reality show ya yang namanya pemburu hantu ya atau yang lain-lain ya. Itu dulu masih belum dikenal banyak yang istilah ruqyah itu. Namun setelah itu dengan boomingnya istilah ruqyah syar'iyyah ya, ruqyah itu, maka kadang banyak di antara orang-orang yang melakukan ruqyah yang ada unsur kesyirikannya itu justru merubah ya, namanya ya, jadi namanya yang dirubah tapi pada dasarnya intinya sama begitu. Maka perlu kita kenal indikasi dari ruqyah syirkiyah itu sendiri. Ini saya coba ambilkan beberapa contohnya adalah ya, ada orang yang meruqyah dengan mantra-mantra atau jampi-jampi yang tidak dipahami artinya tadi. Nah, ini misalkan ada orang yang punya mantra bahasa Jawa, misalkan bahasa Sunda, bahasa Lombok. Ustadz Hafiz insyaallah nggak ada ya, atau ada hafalannya mantra Lombok nih ya. Jadi itu contoh ya, misalkan ya mantra yang tidak ketahuan artinya tadi itu ya. Wes bablas yang ini misalkan. Nah, kalau itu bukan, itu mantranya iklan itu ya. Atau ada orang yang meruqyah ya
dia menambahkan ya waktu pulang datang, kemudian pulangnya itu dibekali dengan raja, jimat, pengasih dan lain-lain. Nah, maka ini dipastikan ini adalah ya indikasi daripada ruqyah yang syirkiyah, yang ada unsur kesyirikannya ya, yang itu dilarang di dalam agama kita. Kemudian ada juga contoh yang lain ya, misalkan dia mengkhususkan waktu atau tempat atau cara-cara tertentu di dalam meruqyah ya. Nanti kalau mau datang, coba datangnya itu pada malam Jumat Kliwon ya, bawa ayam hitam ya, bawa macam-macam ya, mungkin tidak ayam hitamnya sudah tidak mempan, pakainya mobil hitam misalkan. Itu diantara hal-hal yang ada unsur kesyirikannya. Membaca ayat-ayat tidak lengkap. Nah, atau tadi misalkan dia misalkan meruqyah dalam kondisi junub misalkan ya. Ya karena dengan dia dalam kondisi tidak bersih itu semakin kuat ya bantuan daripada jin dan setan itu sendiri. Ada orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an tapi tidak lengkap atau dia membolak-balik susunannya. Ya, ini beberapa kali sering kita temukan ya, ketika orang itu ada belajar tenaga dalam ataupun ya, dia punya wiridannya itu dengan ayat Al-Qur'an tapi tidak dibaca sempurna. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu. Nah, ini dibaca begitu kurang lebihnya. Wah, ternyata setelah diamalkan, dipuasakan ya, dan seterusnya, wah jadi kebal ya, jadi preman ya, menjadi orang yang paling percaya diri. Oh, ternyata ketika dibacakan ayat itu waktu diruqyah reaksi ya. Nah, ini diantara contoh. Atau dibolak-balik susunannya. Ada kita dengar istilah kul husungsang, dibolak-balik kul huwallahu ahadnya ya. Dari walam yakul lahu kufuwan ahad baru qul huwallahu ahad. Ini setan jin itu senang dengan hal-hal yang seperti ini. Ada juga contoh memindahkan penyakit. Ya, ini ketika mendoakan itu dipindahkan penyakitnya itu ya kepada binatang ataupun yang lain. Ada yang memohon kesembuhan dengan memanggil nama-nama malaikat, jin atau seh-seh tertentu. Nah, ini bisa dipastikan itu adalah ada unsur kesyirikan di dalamnya ya. Mengobati dengan mantra-mantra yang kotor. Nah, biasanya yang memang mantra-mantra itu kadang-kadang ya pernah kita dengar dulu itu ya mantranya itu ya kotor-kotor kalimatnya ya, tidak baik, jorok kalimatnya. Nah, dan itu ya seperti yang saya katakan tadi, jin, setan itu senang apabila orang itu melenceng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peruqyah mengaku dapat melihat dan menguasai jin, meramal dan lain-lainnya, maka bisa dipastikan itu ruqyah yang syirkiyah. Apa penyakit yang dapat diruqyah? Pada dasarnya kalau kita lihat dari dalil-dalil tadi atau dalil-dalil yang lainnya, maka semua penyakit itu dapat diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Karena intinya adalah ini bentuk daripada pengambilan al-akhdzu bil asbab ya, mengambil sebab. Yang pertama itu adalah sebelum kita berobat dengan obat-obat yang sifatnya medis, mestinya kita selaku muslim itu adalah berobat dengan Al-Qur'an. Jadi seperti itu ya. Maka doa yang diajarkan juga oleh Nabi itu anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina ya, engkau menjadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami, penenang hati kami ya. Jadi seperti itu. Maka semua baik itu sifatnya medis ya, non medis ataupun yang sifat yang medis ataupun non medis saja ya. Dan ini terkadang ya bagi rekan-rekan atau teman-teman yang biasa di praktisi ruqyah itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu. Ada orang yang misalkan kelihatannya penyakitnya itu medis saja, tapi ternyata memang karena gangguan jin, ya. Sakit kepalanya menahun, ya, atau berpindah-pindah penyakitnya. Ini diantara
bentuk ataupun ciri-ciri penyakit itu bagian daripada gangguan jin. Ya. Baik. Ini mungkin sedikit saya jelaskan. Ini sebenarnya ada lagi nanti, tapi kalau waktunya kurang tidak cukup, nanti mudah-mudahan pada waktu-waktu yang lain kita bisa lanjutkan. Bagaimana jin dapat memasuki tubuh manusia? Ini sekedar mengingatkan saya dan kita semuanya supaya ya kita terhindar dari cara-cara mereka. Pertama adalah ya jin itu akan, ya di dalam sebuah ayat dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bedanya antara kita dengan jin itu adalah jin itu dia bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Mereka juga bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya kebalikannya manusia tidak bisa masuk ke dalam jin. Ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Bahwasanya setan itu dia beredar atau berada di dalam tubuh manusia itu mengikuti peredaran darah, dan ada kondisi-kondisi dia dengan mudah akan dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Senang atau sedih atau takut yang berlebihan, maka di sini gampang kita untuk diganggu. Ya. Misalkan ada seorang ibu-ibu, ya suaminya pergi kerja, anak-anaknya sekolah, dia tinggal sendiri di rumah, ya pintu tertiup angin kemudian tertutup sedikit, ya sudah merasa takut. Nah ini mudah bagi orang tersebut, ya bagi tersebut untuk misalkan terganggu, ya khusus kepada wanita di sini, ya perempuan, ibu-ibu, ya ataupun yang belum ibu-ibu sama saja begitu. Atau suka menyendiri, gampang jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian ya mudah emosi, ibadahnya kurang diperhatikan, ya atau dia pernah ada riwayat dia belajar tenaga dalam, ya, ini jin mungkin dia untuk masuk di situ. Akibat daripada sihir, guna ataupun pelet memungkinkan. Atau yang kedelapan ini adalah keturunan. Ya, keturunan dalam artian boleh jadi ada orang tuanya, kakeknya dulu pernah belajar, diturunkan itu, ya dia tidak pernah belajar, tahu-taunya diganggu dengan tanpa dia pelajari. Jadi seperti itu dan lain-lain. Ini masuk kita ke kiat praktis untuk ruqyah. Ini saya rasa penting juga, ya. Ini kita selesaikan saja insyaallah. Nanti kalaupun ada waktu, kalau perlu untuk ditambahkan dengan tanya jawab, saya persilahkan. Nanti ada 10 menit atau 15 menit saya tambahkan ini, baru nanti kita lanjutkan. Ini ruqyah itu pada dasarnya semua orang bisa, ya. Ini yang saya perlu ingatkan. Ya, ruqyah itu yang terpenting itu bagaimana kita meruqyah diri kita atau keluarga kita. Ruqyah mandiri itu penting. Anta tabibu nafsik, Anda adalah dokter buat diri Anda sendiri. Ya. Maka perlu, ya. Ini istilah teman-teman dulu juga mengatakan ada P3K. Ya. Perlu pertolongan pertama pada kesurupan. Ya, jadi kalau ada orang yang ada gangguan, maka kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk bisa meruqyah. Dan ruqyah itu adalah semua orang, saya katakan tadi ruqyah itu mudah, ya, dan bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya ustadz ataupun orang-orang tertentu saja. Sebelum meruqyah kita perbanyak bertobat kepada Allah. Ya, ini untuk baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, menyesalinya. Kalau yang dulu mungkin pernah berinteraksi dengan hal-hal yang kemusyrikan, ya, punya jimat, raja dan seterusnya, maka bertaubatlah kepada Allah, karena itu justru pintu setan masuk itu adalah di sana. Kita menyiapkan tempat yang kondusif. Ya, ini kalau memang ruqyahnya itu ruqyah yang baik yang sifatnya
darurat ya, ataupun memang mau meruqyah untuk orang-orang yang memang masih dalam kondisi normal, masih bisa mengendalikan dirinya. Musnahkan jimat, rajah dan apa saja yang mengandung unsur kesyirikan sebelum meruqyah ya. Jadi kalau ada dulu pernah dikasih jimat, rajah ya, macam-macam bentuknya, itu segera dimusnahkan dulu. Diusahakan dalam kondisi suci bersih ya, artinya kalaupun orang ini diusahakan saja. Kalau orang itu misalkan masih berhalangan ya, masih ada hadas besarnya atau hadas kecilnya, maka ya bisa-bisa saja dia untuk diruqyah. Persiapkan mental, jangan takut, jangan panik. Nah, ini kunci keberhasilan ya, setelah izin Allah tentunya. Dari ruqyah itu adalah di sini mental, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah ya. Ada ya berkali-kali misalkan orang diruqyah tapi mentalnya adalah dia penakut, maka ya akan sulit ya, atau bisa dikatakan prosesnya lama ketika seperti itu. Berbeda dengan orang yang secara mentalnya kuat ya, insya Allah dengan dia diruqyah sekali dua kali maka itu akan hilang insya Allah. Dan itulah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang pernah diganggu, yang hanya ditepuk dadanya, ukhruj aduwallah ya, keluarlah wahai musallah, ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah ya, sekali saja udah hilang. Karena yang meruqyah Rasulullah SAW, yang diruqyah adalah sahabat. Jadi seperti itu. Memegang anggota badan yang dirasa sakit. Ini juga diantara salah satu cara untuk meruqyah ya. Maka kalau praktisnya itu yang paling sering itu adalah ketika ya dipegang untuk kepala, memungkinkan ya untuk memegang. Kalau ada orang yang mau diruqyah, kepalanya dipegang atau di bawah telinga ya, di sini ya. Kemudian di dadanya misalkan ya, yang bukan yang yang mahramnya tentunya ya. Jadi seperti itu. Maka itu cara untuk meruqyah. Kemudian kita membacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyahnya apa saja? Itu pada dasarnya semua Al-Qur'an itu bisa digunakan sebagai ayat ruqyah ya. Dan yang paling ini diantara yang biasa dibaca untuk ruqyah ya. Ini yang Al-Fatihah 7 kali, Al-Baqarah 164, kemudian Al-Baqarah 285, nanti bisa dicari ya. Sudah banyak ini beredar ya, baik yang kalau di YouTube sudah banyak gitu ya ayat-ayat ruqyahnya. Nah, ini tapi yang paling penting itu kalau menurut saya itu adalah ya, dalam artian kita meruqyah yang standar itu minimalisnya itu ini. Nah, Al-Fatihah ya, Al-Baqarah, kemudian setelah itu ayat kursi ya, kemudian Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas ini. Nah, udah itu aja. Kalaupun kita membaca Al-Fatihah saja sudah cukup insyaallah taala. Ya. Yang terpenting itu tadi mentalnya disiapkan ya. Kemudian dengan izin Allah ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Maka salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Ya, dia adalah sebagai ruqyah. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini kalau reaksi-reaksinya ya, ini saya rasa ini juga sekilas saja. Ada orang itu yang terkadang ketika diruqyah tidak ada reaksi. Ya. Ada yang reaksinya ringan, ada yang reaksinya berat. Ya. Ini kalau yang tidak ada reaksi sama sekali ketika diruqyah ya sama dengan mendengarkan ayat-ayat atau tilawah ya. Jadi lebih aman, lebih anteng. Jadi seperti itu ya, malah lebih tenang. Ada orang yang ketika diruqyah tentunya reaksinya badannya panas, mual ya, badannya bergerak di bagian-bagian tertentu, air matanya keluar ya. Tidak normal ya, secara tidak normal air matanya keluar, tiba-tiba ngantuk, baru dibacakan beberapa ayat sudah ngantuk ya. Ini diantara reaksi ringan ya, yang ringan yang sebenarnya ya berat juga ya gitu ya.
artinya perlu untuk ditangani kalau seperti itu. Kalau orang baca WhatsApp berjam-jam nggak ngantuk, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran atau ketika baca Al-Quran langsung ngantuk, wah ini ngantuknya tidak beralasan. Jadi seperti itu. Ada orang yang reaksinya berat ketika diruqyah, tiba-tiba kesurupan, ya, muntah-muntah, mengeluarkan jurus atau gerakan tertentu, jin yang di dalam tubuh berbicara. Ini diantara bentuk daripada ruqyah, reaksi berat. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini yang penting juga, ya, kalau saat diruqyah terjadi reaksi, apa yang harus dilakukan? Kalau dalam kondisi dia reaksinya ringan ataupun tidak ada reaksi, ya bacakan saja terus, ya, lanjutkan. Tapi kalau reaksinya itu berat, ini yang pertama, satu itu jangan panik, tetap tenang, berusaha untuk mengendalikan diri, baik yang meruqyah ataupun diruqyah, kendalikan dirinya, ya. Karena ada orang kalau dia awal-awal meruqyah biasanya grogi, ya. Kadang iseng, yang namanya jin itu suka iseng, Pak, Bu. Ya, ada jinnya itu ahli tajwid misalkan. Dia bilang, "Wah, bot kamu itu enggak benar tuh." Ya. Itu sebenarnya bukan dia jago-jago, karena kejagoannya, tidak, hanya sebatas ingin menurunkan mental daripada yang meruqyah. Maka teruskan saja, tenangkan, ya, tidak usah panik, kendalikan diri, ya. Termasuk bagi yang diruqyah juga begitu, ya. Ketika misalkan tiba-tiba nangis, ya tetap tarik nafas, ya, kemudian berusaha untuk menenangkan dirinya. Bila yang terjadi yang ringan, ya begitu, hasbiyallah, Allahu akbar, ya, astagfirullah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau menepuk dadanya atau punggungnya ditepuk sambil mengucapkan ukhruj aduwallah. Nah, ini keluarlah wahai musuh Allah. Ini diantara yang bisa dilakukan. Berikutnya adalah ini, tadi sudah, ya, sebentar saya coba lihatkan. Ya, ini kalau reaksinya ringan. Nah, sementara kalau reaksinya berat, ini ada dia di sini nih. Ya, ini dia. Lanjutannya. Bila terjadi dialog dengan jin. Ya, ini beberapa, kalau ada dialog misalkan ketika ruqyah, wah, jinnya ngomong, saya disuruh oleh si fulan, ya, saya ini nggak akan keluar kecuali kalau kamu kasih begini begitu, ya. Maka apa yang dilakukan? Jangan dipercayai apa yang dikatakan oleh jin, ya, karena biasanya mereka hanya membuat fitnah. Kemudian bila jin minta syarat sebelum keluar, jangan dituruti. Sembelihkan ayam misalkan, kemudian, ya, saya mau minum kopi dulu misalkan, ya. Nah, itu jangan dituruti, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kira-kira mubah, ya, dalam artian, ya, kayak cuman, ya, saya tidak anjurkan untuk itu juga, ya. Misalkan, ya, kalaupun mubah, ya, dalam artian, ya, kayak tadi, ya, kopi, dia minum kopi tapi diruqyah dulu kopinya, jadi dibacakan, ya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalkan minta disembelihkan ayam ataupun yang begini begitu, jangan dituruti karena itu sudah mengandung unsur kesyirikan. Reaksi atau tidak sama sekali tidak menunjukkan kualitas daripada kesolehan orang tersebut. Jadi kalau dia itu ruqyah, tahu-taunya dia reaksi misalkan, ya, atau banyak reaksinya berat, bukan berarti orang itu tidak soleh. Justru di situ boleh jadi Allah sedang mengujinya dengan hal tersebut, dan itu bukan aib, ya. Yang penting ketika dia ada reaksi, kemudian dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri, maka itu adalah insya Allah itu buahnya adalah surga ketika dia bersabar, ya. Atau sebaliknya, kalau orang itu tidak ada reaksi, bukan berarti dia orangnya udah soleh sekali, tidak, ya. Tapi tetap alhamdulillah
mengucapkan alhamdulillah dan terus harus berjaga-jaga. Saya coba lihat di sini. Iya, ini betul masih ada di sini. Bila terjadi reaksi berat. Nah, kalau ada reaksinya berat, orang yang diruqyah itu berat reaksinya, jangan dipaksakan untuk dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Atau dilanjutkan ayat-ayat ruqyahnya, tidak. Karena boleh jadi kita kalau tidak ada jarak amannya itu bisa kurang efektif ruqyahnya. Jadi lanjutkan saja ya, caranya adalah tenangkan dia, kemudian cukup supaya dia itu membaca hasbiyallah ya, astaghfirullah ataupun yang lain-lain. Lakukan berulang-ulang ya, itu terus tidak usah dipaksakan untuk diruqyah dulu. Yang penting tenangkan orangnya dulu, itu yang terpenting ya. Bukan membacakan atau melanjutkan ayat-ayat ruqyahnya. Kemudian yang keenam, melakukan berulang-ulang dengan kesabaran ya. Ada memang kondisi beberapa yang kita temukan itu ya memang harus sabar diruqyah terus ya, lebih-lebih yang ada faktor keturunan itu, maka memang perlu kesabaran. Dan insya Allah ketika orangnya sabar, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang ketujuh, untuk anak-anak ruqyah dapat dilakukan setiap pagi dan petang ya, sebagai penjagaan. Ya, didoakan ya, wa'idzuka bi kalimatillahi tammah, kemudian ayat-ayat ruqyah tadi, ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas itu dibacakan ya. Kemudian tiupkan dan usapkan ke seluruh anggota badannya yang dapat dijangkau. Ini untuk anak-anak. Ya, terakhir ma ba'da ruqyah ya, setelah kita meruqyah itu yang terpenting adalah untuk dilakukan hal-hal yang harus dilakukan adalah merubah pola hidup kita menjadi lebih baik ya, karena memang ruqyah itu salah satu pintu dakwah untuk kita mengingatkan saudara-saudara kita. Dulunya boleh jadi dia banyak berinteraksi dengan alam gaib, dengan jin, setan dan seterusnya, maka rubah pola hidupnya, itu yang paling penting. Sholat 5 waktunya ya, lihat, kemudian jaga diri dengan tilawah ya, tidak berlebih-lebihan di dalam sedih, senang atau takut ya. Juga tidak melakukan hal-hal yang ada kemusyrikannya, datang ke dukun. Kalau zaman dulu SMS ramal ya, kalau sekarang tidak perlu SMS, sudah datang lagi di di aplikasi-aplikasinya ya. Jangan sampai kita menyimpan rajah, jimat dan lain sebagainya. Aktif melakukan hal-hal yang positif dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi wanita ini adalah menutup aurat, itu sangat penting ya. Jadi itu pernah kita sering kita dengar juga hadis yang di Riyadhus Shalihin tentang seorang wanita yang dulu juga pernah terganggu ya dengan ada gangguan jin ya. Kemudian minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu inni usra, ini sering kesurupan ya, wahai Rasul. Atau ada yang mengartikan aku ini sering ada penyakit ayanku wahai Rasul ya. Tapi as-sara ya di situ wallahu alam itu lebih maksudnya adalah kepada kesurupan. Minta didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau mau aku akan doakan, tapi kalau engkau bersabar ya, kamu aku jamin masuk surga. Oh, kalau begitu aku bersabar wahai Nabi ya. Aku akan bersabar dengan penyakitku ini ya. Ini kalau para ulama mengatakan ini adalah mengambil hal yang lebih tinggi daripada al-akhdhu bil asbab. Keridhaannya terhadap penyakit yang sebenarnya secara dianjurkan, tetap aja dianjurkan untuk berobat, untuk meminta kesembuhan. Tapi karena sudah dianggap kuat, menganggap dirinya kuat untuk bersabar, ya ini garis bawahnya bukan dia itu tidak mau mengambil asbab ya. Tapi kembali lagi,
Kalau begitu aku akan bersabar wahai Nabi. Aku akan bersabar, tapi nah ini garis bawahnya adalah mohon ketika aku nanti kalau pun ada gangguan, doakan. Ujung-ujungnya minta doa, tapi doanya bukan untuk sembuh itu, tapi minta supaya tidak tertutup, tidak terbuka auratnya. Subhanallah, Masya Allah. Ya, ketika seorang wanita yang kalaupun secara hukum syar'inya orang ketika dia lupa itu kan tidak berdosa dia, ya, dengan terbuka auratnya itu, tapi tetap dia meminta supaya Rasulullah SAW mendoakan supaya tetap tertutup auratnya dalam kondisi tidak sadar, apalagi dalam kondisi sadarnya. Ya, dan berteman dengan orang-orang yang baik ini juga sangat-sangat penting. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya, nauzubillah, kita akan ikut-ikutan untuk tidak baik. Wallahu alam, mungkin begitu Ustadz. Ya, saya rasa sudah cukup materinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bil khusus untuk diri saya sendiri dan kita semuanya dan keluarga. Dan kalaupun ada yang salah, yang silap itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kita ucapkan kepada Ustadz Sahar yang sudah menyampaikan materi tentang membentengi keluarga dengan ruqyah di hari ke-11 pada Ramadan tahun ini. Ikhwan akhwati rahimani wa rahimakumullah, beberapa